Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mika ditulis dalam situasi historis yang kelam, di mana bangsa Israel berada dalam ketidaksetiaan dan menghadapi ancaman dari bangsa Asyur. Mika adalah seorang nabi dari desa kecil yang menyampaikan pesan. Yang pertama adalah penghukuman karena dosa, dan yang kedua pengharapan akan pemulihan oleh tangan Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mika 5, sang nabi menyampaikan nubuat mesianik tentang seorang pemimpin yang akan bangkit dari Bethlehem, kota kecil namun kaya makna secara teologis. Ayat 4a menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Kata dia merujuk pada sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan memerintah umatnya dalam keadilan dan membawa damai yang sejati. Frasa menjadi damai sejahtera dalam bahasa Ibrani mengandung makna shalom yang lebih dari sekedar ketenangan. Shalom mencakup keutuhan, kesejahteraan, keselarasan relasi dengan Allah, sesama dan ciptaan, yang artinya Kristus bukan sekedar membawa damai, tetapi adalah sumber dan wujud dari damai itu sendiri. Dalam dunia modern yang diwarnai konflik, kekerasan, perpecahan, dan krisis identitas, kebutuhan akan damai bukan hanya sekedar retorika, tetapi menjadi kebutuhan paling mendasar manusia. Kita melihat keluarga yang retak, masyarakat terbelah karena politik, dan umat manusia kehilangan arah di tengah badai globalisasi dan teknologi yang cepat. Sobat Kairos, di tengah realitas itu, Mika 5 ayat 4a bukanlah sekedar kalimat puisi kenabian, melainkan pengakuan iman yang kuat bahwa damai bukan hanya hasil ciptaan manusia, tetapi damai yang sesungguhnya adalah pemberian Allah yang hadir dalam pribadi Kristus. Ketika dunia menawarkan damai melalui kekuatan militer, ekonomi atau kesenangan yang semu, Alkitab justru menyatakan bahwa damai yang hanya ditemukan dalam relasi dengan Allah. Yesus sang Mesias tidak hanya menenangkan badai laut Galilea, tetapi menenangkan badai dalam hati manusia. Ia meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, memulihkan relasi yang rusak, dan menanamkan shalom di dalam jiwa yang lelah. Damai Kristus bersifat radikal dan transformatif, karena mengubah hati yang keras menjadi lembut, menggantikan kebencian dengan kasih, dan menggerakkan kita untuk menjadi duta damai di dunia yang terluka. Mari kita mencari damai dalam pribadi Kristus, bukan dalam situasi. Jangan menunggu semuanya menjadi baik untuk mengalami damai. Damai bukan tentang kondisi hidup, tetapi tentang siapa yang hadir dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus sungguh hadir di dalam hidupmu? Jadilah pembawa damai. Kristus memanggil kita bukan hanya untuk menikmati damainya, tetapi juga untuk membawa damai. Damai yang sejati harus tercermin dalam perkataan, keputusan, dan tindakan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bawalah damai ke ekosistem yang rusak. Dalam perspektif ekoteologi, damai juga berarti memulihkan hubungan manusia dengan alam. Kristus tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah,
tetapi Kristus juga mendamaikan dengan seluruh ciptaan. Mika 5 ayat 4a mengarahkan pandangan iman kita kepada Kristus sebagai damai itu sendiri. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap dunia yang kehilangan harapan, kita tidak ditinggalkan. Kita memiliki penebus yang hadir membawa shalom yang sejati, bukan yang panah dan rapuh seperti damai dunia ini, tetapi damai yang menyeluruh dan kekal. Sobat Kairos, damai bukan sesuatu yang hanya kita cari saja, tetapi seseorang yang kita terima. Maka hari ini, mari buka hatimu, terimalah Kristus. Biarkan Dia menjadi Raja damai dalam setiap aspek kehidupanmu, pikiranmu, emosi, relasi, dan tindakan. Dari kehidupan yang diubah itu, biarlah damai mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.